Kita akan ngebahas tentang royalti musik. Musik. Kita bukan musisi ya. Tapi kita bukan musisi ya. Kita mau tengah, posisi. Iya, sisi kiri kanan beda. Itu beda. Itu sisi kiri, sisi kanan. Iya, kita mau tengah. Iya, mau tengah boleh, mau tengah. Atau musayap. Boleh, musayap juga boleh. Sayap kanan, sayap kiri. Ya, boleh juga musayap. Apa tuh? Oh, musangking durian tuh. Enak tuh durian tuh musangking mahal. Iya, itu mengamati ya. Iya. Sebenarnya udah dari berapa bulan yang lalu tuh gue ngamati soal royalti musik gitu ya. Iya. Sebenarnya lebih kepada penciptanya. Betul. Ya. Pencipta lagu yang merasa selama ini karyanya tidak dihargai, Betul. Digunakan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu baru rame. Padahal kalau bicara soal musik, lagu, pencipta, udah dari dulu ya, Wan ya? Wow, dari dulu udah entah dari zaman kapan. Iya kan, kalau mungkin dilihat dari umur lu, mungkin zaman lu tahu itu zamannya Pance. Kalau sekarang namanya Once, dulu zaman lu Pance. Pance Pondang masih main sama umur sebaya kecil tuh. Iya. Saya udah tuh. Terus Rinto Araham. Waduh, nambah jauh lagi ya. Oh, iya kan? Terus Betari Sonata. Kita nyanyi Obi Mesa. lagunya. Sekarang itu yang rame itu ya, ya Do ya. Memang perlu juga sih kita mendapatkan informasi yang benar. Ya, informasi yang baik supaya kita ngerti. Betul. Ya kan? Ngertinya kenapa? Karena kita bukan musisi yang nyanyi. Mana tahu nanti kita buka restoran, buka kafe, ya, atau lagi ada acara kawinan, ada penyanyinya, karaokean itu gimana sebenarnya untuk masalah royaltinya itu, ya, masalah bayarannya itu bagaimana? Ya, selama ini itu kan kalau kita kadang di kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi aja kan, kita senang-senang aja. Nggak taunya itu harus ada dibayar royaltinya. Nah, sebatas apapun royalti itu sebenarnya batasannya siapa sih? Digunakan untuk komersil, definisi komersilnya itu Apa? seperti apa? Seperti apa? Apakah misalnya kayak pengamen nyanyi, dia bayar royalti juga? Apakah dia dapat Misalnya, royalti juga? pengamen nyanyi ngasih 2.000, nah tuh royaltinya mungkin 3.000. Nombok berarti yang ngamennya kan. Oh, namanya 1.000 di gue. Ya kan? Kan udah ada tuh LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang selama ini pernah kolektif kan, yang kolek. Oh, menyatukan, misalnya menyatukan. Yang memungut iuran. Yang mengambil itu royalti itu ya, kemudian didistribusikan ya kepada pencipta lagu ya, pemegang haknya itu ya. Betul. Tapi masalahnya Dok, itu kalau dibaca ya atau dengar juga itu berita, banyak yang pencipta lagu itu yang merasa nggak puas. Terimanya cuma berapa ratus ribu, terimanya tuh nggak apa ya, tidak seperti yang diharapkan gitu. Lagi rame yang terbaru kan tuh? Mana tuh? Ari Lasso tuh ya. Berapa hari terakhir tuh di postingan itu. Postingan dia 3 hari lalu tuh udah 6.000 komen, 6.106 komen. Yang like 95.000. Bayangin tuh. Berarti ini emang menjadi apa ya, atensi pecinta musik, bukan pelakunya aja, penciptanya pun musik, menjadi atensi nih loh. Ternyata begini ya di industri royalti yang berkembang saat ini. Jadi kalau gua akan bicaranya bukan dari segi sebagai musisi, karena gua bukan musisi. Gue bukan penyanyi, karena gue bukan penyanyi, dia bukan dari segi penyanyinya, karena gue jangankan nyanyi, batuk aja fales ya. Kan? Gue batuk aja nyari nada. Do. Gitu. Coba batuknya falsetto, pakai falsetto batuknya. Atau batuknya. Oh, atau kalau agak model serius ya. Agak pegel ya kalau batuk serius ya. Kalau bisa batuk dangdut juga bisa. Satu. Waduh, sambil goyang itu ya. Ini sambil goyang. Kanan kiri ya. Jadi kita di sini, gue sih khususnya ngomongin soal royalti karena gue adalah penikmat musik, ya kan. Artinya yang mengamati juga karena dari waktu kecil. Kenapa gue menikmati musik? Karena waktu gue TK udah diajarin nyanyi. Iya sih, sama. Nah, tapi itu TK itu sekarang harus bayar royalti nggak tuh? Lagu Naik Kereta Api, tutut, pelangi, alangkah indahmu, lihat kebunku penuh dengan bunga, ya kan? Naik ke puncak gunung. Itu mungkin belum mendaftarkan royaltinya mungkin. Sudah telat, terus warisnya segala macam, mau menuntut juga bingung. Iya, mungkin waktu mau daftarin udah kudu tutup loketnya. Nah itu, ya. Jadi ditambah dulu waktu gua suka juga dengerin musik lah gitu ya. Nah, terus gue juga pernah menjadi penyiar radio, lama jadi penyiar radio. Penyiar radio itu kan sangat memahami musik. Musik belum beredar aja, misalnya kita sudah dapat kiriman, ini bakalan dirilis lagunya. Wan Pera juga penyiar radio. Oh iya. Radio rusak. Waduh. Dia radio 2 ban dulu ya? Bukan, saya radiologi. Lanjut. Nggak ada pendengarnya. Kalau radiologi berarti One Piece dong? Iya dong, aduh. Gambarnya tulang ayam. Ya, kalau tulang ikannya rame, ini tulang ayam biar nggak rame. Tapi bentuknya bentuk ikan. Ya kan? Jadi
kapasitasnya di sini adalah sebagai seorang pengamat musik lah ya, pengamat dan penikmat musik, melihat fenomena sekarang. Jadi gue punya radio. Jadi punya radio itu dulu sangat inilah zaman kaset lagi kan, gitu. Lagi booming dulu tuh. Sudah mengamati. Nah dulu lucunya itu nggak pernah ada rame-rame seperti sekarang ini. Kalau kita datang ke kafe, restoran, mereka malah muterin lagu juga kan, ke mall semuanya. Karena apa? Nah, karena dulu yang dijual itu kaset. Bukan royalti, bukan hak dengar ya. Kaset. Nah, hubungannya apa? Dulu itu penyanyi itu yang dijual kaset bentuknya fisik kan. Jadi berapa penjualan kaset? Sampai kayaknya dapat penghargaan tuh, nembus platinum, ya macam-macam seperti itu kan kaset. Justru bagi mereka penyanyi itu malah untung sebenarnya ketika suatu tempat muter lagu mereka. Apa untungnya? Promosi. Ya kan? Kalau di radio kan penyiar radio malah orang pingin dulu penyanyi itu lagunya diputar radio. Betul. Apalagi kalau misalnya radio-radio yang terkemuka di FM, ya jalur FM terkemuka masuk dalam apa namanya charts tanggal lagu. Nah, mereka senang banget kan? Ya, jadi mereka diputar lagunya. Lagu siapa nih? Enak juga ya. Orang ke toko kaset, beli kasetnya. Era CD juga begitu. Bahkan ada kan rumah makan cepat saji, restoran cepat saji yang jualan ayam goreng. Nah, tapi ada di CD. CD dan orang malah diputar lagunya di tempat itu kan. Ya, jadi artinya orang lagu siapa nih? Enak nih. Orang beli. Ya kan, beli ayam goreng dapat CD. Karena fisiknya ada. Sekarang dia mau beli VCD-nya aja, bisa nggak tuh? Biar dapat ayam goreng. Nah, misalnya Mas kalau beli apa? Kalau pakai ayam dapat CD. Kalau beli pakai CD dapat ayam. Iya nggak? Apa mungkin sekarang sudah nggak dihitung kaset tapi dihitung pertayangan? Nah, karena sekarang tuh eranya streaming. Ya. Semakin mudah kita mendapatkan lagu-lagu itu. Era streaming. Jadi kan orang sekarang ngitungnya, maka gue juga apa namanya nggak terlalu mendalami lagi bisnis. Kalau orang hitungannya berapa kaset lu laku, berapa keping CD yang laku kan. Nah, sekarang dari streaming itu gimana hitung-hitungannya dengan aplikasi? Ya kan, misalnya lagunya Dodo didengar oleh One Piero, tersebut lah di aplikasi streaming musik. Dipakai untuk konten kreator. Nah, gitu gimana? Di TikTok atau di YouTube. Itu masih agak-agak rumit untuk apa ya? Mencari apa namanya? Hitungan pastinya kan, karena kalau di media sosial misalnya orang upload tinggal satu titik aja yang upload kan, bisa orang repost atau apa. Nah, itu tuh yang menjadi permasalahan. Mungkin biar nggak rame kayak gini, gampang solusinya. Gimana? Produksi kaset lagi aja udah. Lebih enak ngitungnya. Iya, lebih enak hitungnya, biar enak hitungnya kan. Iya, kalau kita aja kusut pakai pulpen puter-puter dulu gitu kan. Sekarang kan kalau seandainya orang memutar lagu di sebuah restoran, lagunya diputer, kan sebenarnya di samping orang dapat hiburan, itu kan juga bisa menjadi promosi juga dari lagu itu. Tapi masalahnya pencipta bilang, ya kan, yang dapat promosikan penyanyinya, penciptanya bagaimana. Nah, jadi segala sesuatu itu memang harus jelas. Nah, ini dari segi kontrak nih, dari jelas akarnya di depan. Betul. Nah, kontrak di depan. Jadi gimana dulu? Misalnya gue penyanyi, Dodo pencipta lagu, produser, ya kan dulu sistemnya seperti itu ya. Produser, Iwan suaranya bagus. Iwan nggak bisa cipta lagu. Iwan carikan pencipta, Dodo. Nah, Dodo dibayar oleh Iwan, misalnya 1 juta lagunya dia. Nah, ini 1 juta ini honor bikin lagu atau lagunya dijual putus. Iya, beli putus. Ketika jual putus kan bisa dipakai sama Iwan kan? Ya One Piero kemudian dipakai Iwan nyanyi. Yang lagunya tadi yang bukan apa-apa, karena ini penyanyi bagus jadi terkenal kan? Jadi lagunya jadi terkenal tuh, orang jadi tahu lagunya, terus pencipta lagunya juga jadi ikut dikenal kan? Nah, penyanyi keuntungannya karena dia nyanyi kan dapat off air. Nah, dia tampil di panggung, pencipta kan nggak dapat. Nah, seharusnya itu kan di awal, misalnya ketika Dodo mengatakan bahwa baik lagu saya sebagai penyanyi, saya mencipta lagu, saya dibayar 1 juta, tapi haknya masih di saya. Kalau ada penyanyi lain yang akan menyanyikan ini, baik di panggung mau di apapun, dia harus izin lagi dengan saya, harus bayar ulang lagi. Saya punya tarif, luarnya tuh daftar tarifnya, Dodo, treng. Segini ya, berapa lama panjang. Dijadikan album berapa? Soundtrack. Dinyanyikan penuh berapa? Dinyanyikan setengah berapa? Dinyanyikan intronya doang berapa? Ini ada tarifnya. Iya. Iya kan? Mau 1 bait pun ada. Nah itu mungkin ada tapi nggak besar sekali. Cuman tarinya mungkin 15% lah karena hanya dalam bentuk gumbaman. Ya jadi itu semua itu harus jelas. Orang yang pemungutnya gimana nih? Yang mengutnya siapa? Lembaganya apa? Sekarang gue juga agak bingung kan. Artinya kan gue kan juga di dunia hiburan gitu ya. Tapi beda kan komedi gitu. Tapi kan kita bersinggungan juga dengan banyak teman penyanyi, dengan musisi. Kalau gitu, gue bingung kayak lembaganya tuh banyak juga sekarang tuh. Asosiasi-asosiasinya. Ada yang Ahmad Dhani. Terus nanti beda lagi tuh dengan kelompoknya Ariel Noah gitu kan, beda ya kayaknya gitu ya. Sekarang udah terlalu canggih, misalnya gini, sistem aplikasi, internet. Dodo nih penyanyi, dapat undangan jadi penyanyi di acara pernikahan.
Wah, Dodo mau nyanyi 10 lagu, dipilih lagunya. Tuh buka aplikasi. Lagu siapa nih? Pilih satu. Tung 10. Berapa totalnya? Bayar tuh. Langsung keluar bilnya. Bukti bisa nyanyi. Iya. Tagihannya. Hanya berlaku untuk tanggal sekian. Kalau sendiri ada yang ngeliat, Dodo, lu nyanyiin lagu gue ya tanggal sekian. Ini buktinya sudah ada. Oke, thank you Dodo, thank you. Udah payment. Udah bayar. Sudah ada dong. Gitu. Ya, keren juga itu solusinya kan pakai aplikasi ya kan. Jadi berapa? Ya, jadi kan sebuah tuh di depannya tuh harus jelas. Jadi kalau misalnya, jadi buat penyanyi-penyanyi lain juga nggak usah ragu. Yang penting kan dalam hukum itu ada yang disebut dengan kontrak, ada kesepakatan. Itu aja diperjelas di depan. Kalau saya menyanyi, oke, saya pakai lagu kamu, tapi saya hanya cuma bayar kamu sekali, ada kontrak. Setelah itu lagu ini bisa aku pakai lagi nanti offer ya gitu. Karena sekarang kan ada pihak ketiga. Kita mereka pencipta, berikut produser segala macam satu paket. Kita pendengar, pendengar pribadi maupun hotel atau hiburan apa segala macam. Kemudian ada pihak ketiga yang memungut itu semua gitu. Ya, betul. Makanya yang bilang itu ada berapa? Kalau dulu kan nggak ada pihak ketiga, langsung aja. Gitu. Ya, dulu kan juga ada tuh yang Yayasan Karya Cipta ya. Berapa? Lupa ya, itu kan dulu kan masalah royalti ini dari dulu memang sudah banyak yang memperjuangkan. Tapi sekarang itu menjadi sangat ramai sekali ya. Karena kemarin juga ada restoran yang harus bayar denda gitu ya. Kembali kan jadi uji ke MK kemarin kan undang-undangnya tuh ramai lagi ya kan. Jadi semua itu memang harus jelas aturannya supaya enak semuanya. Satu sisi tentu kita menghargai ya karya-karya dari pencipta lagu itu. Harus tentu mereka juga harus mendapatkan dong dari karyanya itu apa nih hasilnya. Nah, di contohnya gini dok. Nah, gua kan nulis buku nih. Sengaja di buku gua taruh di sini nih. Nih ada 2 buku kan. Nah, ini kalau di ini ada motivation, jadi acara promosi buku. Nah, jadi gini, kalau penulis buku kan begini, mereka itu tidak menjual hak ciptanya kepada penerbit sebenarnya. Betul. Ya kan? Tapi ada kesepakatan hak ciptanya itu berapa tahun di tangan penerbit. Dan buku ini ketika gue tulis, gue tidak jual putus, Pak, ini naskah saya, terus dibayar sama penerbit, tidak. Tapi kesepakatannya adalah sistem royalti. Nah, royalti itu jadi misalnya sistemnya persentase, berapa persentase untuk penulis, berapa untuk penerbit. Ya tentu setelah dipotong pajak ya, ada pajaknya gitu. Nanti itu kemudian dibagi. Nah setelah ini kan buku ini setelah berapa tahun, kemudian rasanya misalnya penjualnya sudah turun, sudah habis stoknya, penerbit itu kemudian akan beri surat pemberitahuan secara resmi bahwa buku ini boleh penulisnya gue menawarkan penerbit lain. Mau ganti ya? Boleh, karena dia sudah lepas sama dia hak eksklusifnya dia, karena dipikirnya udah ini buku sudah nggak laku nih misalnya gitu, atau udah cukup lah gitu. Nah, kemudian gue pikir direvisi atau buku ini ganti penerbitnya. Nah itu jelas ya kan. Nah kemudian, gue nggak tahu deh gimana kalau seandainya orang tiba-tiba ada sebuah buku dia bacakan itu kayak buku puisi. Waduh, dibacakan. Nah, ya. dibacakan itu bayar royalti nggak? Nah, gitu kan? dibacakan sekarang diupload gitu ya. Terus kalau misalnya kayak buku itu tulis orang tulis, tapi apresiasi oleh penulis lain hanya bentuk kutipan. Ya dikutip kan? Iya. Nah, itu bisa juga nggak nanti? Ada royaltinya nggak? Pokoknya kalau kutipannya 2 kalimat bayar royalti berapa? Ini namanya dari balik ngasih ide namanya ini nih. Ntar ada rame yang lain lagi nih. Ini musik belum kelar, ntar lama dia mahasiswa yang nulis skripsi, tesis disertasi, dia nyatain budget juga tuh bayar royalti. Semakin banyak kutipannya, semakin banyak dia. Ntar yang ada tuh skripsi nggak ada footnote-nya nanti ya kan? Bersih amat footnote-nya nih, royalti. Iya kan, itu gimana? Tapi semua itu berarti kan aturannya ya jelas ya dong ya. Apapun itu. Kan kalau kata Bang Haji, bicara soal musik. Bang Haji bukan itu? Nenek. Mau denger di tema deh ya? Oh, ini mungkin Bang Haji Dudung kali ya? Ya, bisa jadi. Bang Haji Omar. Bang Haji Ramah kayaknya itu, ya. Bukan Roma, tapi Ramah itu. Tapi, ya, emang sih harusnya kalau kayak kita ngomongin musik ini tau nggak? Kita ngomong musik ini, sebenarnya kita ketawa ya. Tapi Dodo sebenarnya nggak tersisa dia. Karena dia sudah tidak mendengarkan musik dia. Dia sudah tidak mendengarkan musik. Oh, udah ya? Enggak ya? Dia tidak mendengarkan musik. Tapi nyanyi masih? Tapi dia hanya toleransi dia. Masalahnya bukan cuma musik, suara burung juga kena LMKN, hutan gitu. Juga kita tergantung juga ini, burung apa dulu nih yang masuk ke rekamannya. Pokoknya ada suara burung di restoran, itu kena juga. Makanya kita konten kreator itu seperti di YouTube itu dikasih fasilitas lagu yang bisa free dipakai. Copyright, yang nggak ada cipta. Hak ciptanya ada tapi udah dibebaskan kita pakai. Di aplikasi editing juga ada kan. Jadi amannya kita pakai itu aja. Mau suara burung yang di situ aja. Suara serigala di beberapa situ aja.
aplikasi yang lain juga begitu, dikasih tahu nanti kalau nggak bisa tayang. Iya gitu. betul. Terus kalau seandainya ada yang copyright mesti berbayar tuh ada tanda berliannya sekarang kan? Oh gitu ya? Iya ada tanda berliannya, itu berarti kita mesti bayar. Oh di aplikasi ya, aplikasi ya. Nah, jadi mesti jelas karena suatu aturan itu harus gini. Masalahnya di dalam hukum itu, ketika ada sebuah hukum berlaku itu orang dianggap sudah paham soal hukum itu, walaupun dia belum pernah dengar. Nah itu jangan berlaku aja udah. Orang ketika dia diundangkan, diumumkan, kemudian orang kebetulan mungkin dia nggak baca berita, nggak lihat medsos, dia nggak tahu ada aturan baru, maka dia dianggap udah tahu. Iya, dianggap berlaku udah untuk semuanya. Udah berlaku gitu. Tanpa terkecuali. Nah, kan? Misalnya One Piero biasanya parkir di depan jalan situ nggak masalah gitu kan, parkir. Nggak taunya besoknya ada tulisan tuh dilarang parkir, kan nggak lihat misalnya. Tapi gitu bahasa Rusia. Nggak ngerti kan? Jadi wah apa ini ya? Parkir di situ dianggap sudah tahu. Oh nggak bisa Pak, saya nggak tahu. Oh, di sini ya di direct berarti udah itu. Jadi konklusinya gimana nih? Nggak pantesan. Sekarang istri saya tuh jarang nyanyi di rumah. Jarang reality rame. Misalnya dulu nih sebelum ada masalah reality rame, setiap saya pulang dari luar, dari mana pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, itu pasti sering nyanyi tuh. Ya? Iya, udah enggak ya. Kadang 1 lagu, 2 lagu, ya kan. Pokoknya panjang nyanyi dah. Panjang. Iya, nyanyiin suaminya gitu dah. Sejak reality rame nih udah nggak pernah nyanyi dia. Maka saya sekarang kalau nyanyi di kamar mandi itu agak pelan-pelan. Ya. Takut nanti suaranya keluar, tetangga kanan kiri denger, yang depan denger, saya harus bayar royalti. Karena lagu itu sudah dinikmati juga oleh orang lain gitu. Emang kamar mandi di luar apa? Tetangganya sampai denger semua kanan kiri depan belakang. Ya. Jadi, Dok, konklusinya adalah di omongan kita tuh nggak ada, Dok, karena kita bukan nggak ngerti. Iya. Kita kan ngomongin aja gitu loh, ngomongin oh ini masalah royalti kok jadi rame gitu kan, jadi pembicaraan. Nah, tapi kalau menurut gua itu yang penting aturannya aja dibikin jelas. Aturan mainnya. Ya, aturan mainnya bikin jelas, kemudian disosialisasikan, kemudian dipermudah juga orang. Misalnya ada penyanyi, dia ingin menyanyikan lagu itu, dia nggak pusing mesti izinnya kemana, dia sudah tahu lah. Oh, ke sini. Contohnya kayak tadi pakai aplikasi itu kan, walaupun usulnya bercanda, kita kan bisa juga kan. Oh, mau nyanyi 10 lagu, pilih lagu apa nih? Wah, berapa tagihannya? Bayar. Dia dapat tandanya boleh menyanyikan di sebulan, eventnya di mana, tanggal berapa dan siapa. Jadi tapi misalnya dia udah pesan lagu 10 lagu, bayar kan gitu kan. Baru sejam setelah itu panitia ngasih tahu, Mbak, itu acaranya cancel ya. Udah, ini gimana nih? Bisa balik duitnya? Udah rezeki tuh. Udah rezeki yang punya aplikasi tuh ya kan. Emang saya yang kayak gini emang harus apa ya? Yang punya regulator harus turun. Kayak di negara kita kan ya, sebisa mungkin kayak DPR ataupun pemerintah tuh harus turun tangan, karena kalau dibiarin gelinding terus nggak bakal kelar ini permasalahan. Karena apa ya? Karena kita hidup di dunia ini ya, kayak kita musik itu butuh. Ya mudah-mudahan dengerin musik ya. Musik itu butuh sebagai apa? Sebagai hiburan, pengantar tidur. Bahkan di orang operasi ada musik ya kan? Musik-musik slownya gitu kan. Jadi kalau itu di ruang tunggu bayar pajak juga ada musik. Ada musiknya juga. Tapi itu menarik tuh. Gua sebuah tempat ngopi gitu dari awal itu, karena memang dari pemiliknya sendiri sudah tidak mendengarkan musiknya, jadi dia pakai suara burungnya turun. Nah, jadi supaya nggak kena royalti, kayaknya tuh burungnya sendiri itu yang direkam dia tuh. Oh betul, burungnya. Atau pakai musik dari AI. Oh iya. Jadi kan note-nya kan beda-beda kan. Disamarkan note-nya ya, dia disamarkan. Ada juga suara air dia. Kayak gitu terus. Ada suara air di kafe itu, suara air. Suatu kali ininya rusak tuh, playernya rusak, pemutar musiknya rusak. Akhirnya udah kamar mandi nyalain aja, airnya nggak dimatiin. Udah banjir ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.